semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Kosmi tahun 2023 untuk level semifinal nomor 6 sampai nomor 10. Kita akan bahas soal matematika level ketiga atau yang bisa diikuti oleh adik-adik yang duduk di bangku SMP ataupun MTS. Oke, kita mulai pembahasan dari soal nomor 6. Diketahui sudut PKO itu 37 derajat, kemudian sudut KPM 51 derajat, maka besar PMK adalah Nah, jadi karena di sini PMK, kita boleh sambungkan dulu titik KM-nya. Jadi yang akan kita cari adalah sudut ini, sudut M yang besar ini. Pertama-tama kita bisa cari dulu sudut O, yaitunya sudut KOM. Sudut KOM adalah sudut pusat. Kita tahu bahwa sudut pusat rumusnya adalah 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, sudut kelilingnya adalah KPM, berarti 2 dikali 51 derajat sama dengan 102 derajat. Hasilnya adalah 258 derajat. Nah, ini 102, di sebaliknya adalah 258 derajat. Teman-teman perhatikan bahwa segitiga KOM itu merupakan segitiga sama kaki. Akibatnya, ini sudut K akalan sama dengan sudut M yang di dalam ini, ya. Kenapa sama kaki? Karena sisi KO dan sisi OM itu adalah jari-jari dari lingkaran. Jadi kakinya akan sama. Sehingga kita bisa dapatkan sudut OM yang OMK sama dengan 180 dikurang 102 dibagi 2. Sama dengan 39. Nah, tadi kan kita mau cari sudut M yang besar. Berarti kita harus tahu sudut M yang kecil ini. Ingat bahwa dalam satu segi 4 itu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Sehingga di sini kita bisa jumlahkan sudut K ditambah sudut P ditambah sudut M yang mau kita cari ditambah dengan sudut O yang di dalam, itu hasilnya 360 derajat. Sudut K tadi 37 derajat, sudut P 51 derajat, sudut M yang mau kita cari, dan sudut O tadi kita dapatkan 258 derajat sama dengan 360. Nah, ini kita lakukan pencarian operasi tambah kurangnya. Kita dapatkan sudut M adalah 14 derajat. Nah, ini sudutnya 14 derajat. Sehingga sekarang kita bisa dapatkan sudut PMK itu sama dengan 39 derajat ditambah 14 derajat, hasilnya adalah 53 derajat. Soal nomor 7, perhatikan ilustrasi gambar posisi kambing dan kandang Pak Yusuf. Pak Yusuf akan mengorbankan seekor kambingnya pada tahun ini. Sebelum dibawa ke masjid, kambing ditempatkan pada kandang berbentuk pagar yang di dalamnya dipenuhi rumput. Kandang memiliki panjang 10 meter dan lebar 6 meter. Kambing diikat dengan tali sepanjang T meter. Tali ditempatkan di sisi kandang yang lebih panjang dengan jarak X meter ke sudut kandang. Jika diketahui T-nya itu kecil dari 5 dan besar dari 0, maka daerah merumput kambing akan maksimal jika... Nah, ini kambing ini kan bisa berjalan-jalan. Jadi kalau seandainya kambingnya berjalan secara maksimal, itu akan membentuk setengah lingkaran, teman-teman. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Agar lingkarannya itu maksimal atau daerah merumputnya maksimal, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, X-nya besar sama T. Kenapa X-nya harus besar sama T? Karena kalau X-nya kecil daripada T, maka titik P ini akan semakin dekat menuju titik A, sehingga akibatnya setengah lingkaran tidak terbentuk karena sudah sempit ya. Nah, tidak terbentuk. Jadi X-nya itu harus besar sama T. Yang kedua, X-nya harus kecil sama dari 10 dikurang T. Nah,
10 dikurang T bagian ini ya. Nah, kenapa harus kecil sama 10 dikurang T? Karena kalau X-nya besar sama 10 dikurang T, maka titik P itu akan semakin mendekati titik B. Sehingga alasannya ini sama ya, setengah lingkaran tidak akan terbentuk. Sehingga kalau kita gabungkan dua kemungkinan ini, kita dapatkan X itu harus besar sama T dan kecil sama 10 dikurang T. Sehingga jawabannya adalah E. Soal nomor 8, jamaah haji dan umroh dari Indonesia setiap tahunnya sangat banyak. Sebagai usaha meningkatkan keamanan barang bawaan jamaah, panitia dari Kementerian Agama memberikan nomor pada setiap koper yang dibagikan kepada calon jamaah dengan menggunakan stiker. Biaya yang dibutuhkan adalah 2.000 per digit. Sebagai contoh, biaya koper bernomor 9 adalah 2.000, sedangkan bernomor 87 adalah 4.000 karena 2 digit. Jika biaya yang dihabiskan untuk menomori semua koper adalah 21.962.000, maka pada tahun ini jamaah Biro Perjalanan Haji dan Umroh ada sebanyak. Nah, untuk mencari soal ini kita harus tahu dulu berapa banyak digit untuk setiap stikernya. Nah, stikernya kan dimulai dari angka 1, kemudian sampai mungkin saja ribuan gitu ya. Berarti ini dimulai dari 1 digit ya. Nah, 1 digit nanti berarti harganya 2.000. Kita cari tahu ada berapa banyak stiker yang 1 digit. Nah, ini otomatis dari nomor 1 sampai 9, itu berarti ada 9 buah, kita kali dengan 2.000. Hasilnya adalah 18.000. Yang kedua, yang 2 digit. Yang 2 digit berarti harganya 4.000 ya. Nah, ini yang 4.000 ini untuk nomor 10 sampai 99. Nah, ada berapa banyak angka dari 10 sampai 99? Itu adalah sebanyak 90 angka. Dapatnya adalah dari 99 dikurang 10 ditambah 1. Kenapa harus kita tambah 1? Karena ketika kita mengurangkan 99 dikurang 10, 10-nya tidak terhitung. Makanya kita harus tambahkan 1 agar 10-nya masuk ke dalam hitungan. Kalau teman-teman jawabnya adalah 89, maka itu kurang ya. 10-nya belum masuk ke dalam hitungan. Oke, lanjut. Jadi ini 90 kita kalikan dengan 4.000. Hasilnya adalah 360.000. Selanjutnya kita cari stiker yang 3 digit. Nah, yang 3 digit ini harganya 6.000 ya, karena 3 dikali 2.000. Yang 3 digit berarti bernomor 100 sampai 999. Nah, ini ada sebanyak 999 dikurang 100 ditambah 1. Oke, ini jadinya adalah sebanyak 900 buah. Nah, 900 kita kalikan dengan 6.000, itu hasilnya adalah 5.400.000. Nah, ini masih jauh ya daripada 21 juta, berarti mungkin saja di sini ada yang 4 digit. 4 digit ini berarti harganya 8.000. Ya. Nah, yang 4 digit ini kita cari sisanya aja ya. Sisanya aja 21.962.000 dikurang dengan 18.360.000 dan 5.400.000. Nah, ini hasilnya adalah 16.184.000. Nah, ini adalah harga untuk yang 4 digit. Karena satu stikernya berharga 8.000, berarti ini kita bagi dulu 8.000. Sehingga kira-kira yang 4 digit itu banyaknya adalah 2.023. Jadi 16 juta ini dibagi 8.000, karena harga tiket atau stikernya itu 8.000, adalah 2.023. Nah, maka banyak stikernya adalah 9 ditambah 90 ditambah 900 ditambah dengan 2023.
Jawabannya adalah 3022, yaitunya C. Hakan menginput beberapa data di sebuah aplikasi statistik. Pada awalnya ia mendapatkan rata-rata 20 dengan jangkauan itu rank ya, 4. Namun karena suatu hal, setiap data harus dikalikan dengan P dikurangi Q, sehingga didapatkan untuk data baru itu rata-ratanya 25 dan jangkauannya adalah 6. Maka nilai 2P ditambah Q adalah. Nah, di sini kita ingat dulu rumus rata-rata ya. Di sini kita nggak tahu datanya ada berapa. Jadi kita tulis aja kayak gini. Rata-rata itu kan jumlah data X1 tambah X2 sampai Xn dibagi dengan N, banyak datanya sama dengan 20 ya. Atau kita bisa tulis X1 tambah X2 tambah sampai Xn sama dengan 20N. Kemudian yang jangkauan itu adalah data maksimal atau yang terbesar dikurang dengan data minimal. Otomatis ini Xn dikurang X1 sama dengan 4. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke rata-rata yang baru. Katanya rata-rata yang baru setiap datanya dikali dengan P, lalu dikurangi Q. Berarti untuk data pertamanya X1 itu dikali dengan P ya, lalu dikurang dengan Q. Begitu juga dengan data X2 dikali dengan P dikurang dengan Q. Sampai Xn dikali dengan P dikurang dengan Q. Dibagi dengan banyak datanya adalah N, kita dapatkan rata-ratanya tadi 25. Nah, adik-adik di sini kita bisa kumpulkan yang sesama ada P dan sesama ada Q. Nah, yang P-nya itu berarti X1P ditambah dengan X2P ditambah dengan sampai XNP dikurang dengan Q, dikurang dengan Q, dikurang dengan Q, sampai Q yang terakhir per N. Hasilnya sama dengan 25. Nah, ini bisa kita keluarkan P, sehingga tinggal X1 tambah X2 sampai Xn dikurang dengan Q ini akan ada sebanyak N, berarti Qn. Oke, dibagi dengan N sama dengan 25. Nah, tadi kita punya X1 ditambah X2 sampai Xn itu nilainya 20N ya. Boleh diganti ke sini, P dikali 20N dikurang dengan Qn sama dengan N ini boleh dikali dengan 25N. Nah, bentuk ini boleh kita bagi N semuanya sehingga kita dapatkan 20P dikurang Q sama dengan 25. Nah, ini kita dapatkan persamaan pertama. Nah, lalu kita gunakan yang rank ya. Yang rank kedua ini, yang R2 sama dengan 6. Nah, sama dengan definisi rank, itu adalah data maksimal dari yang sudah dikali ini ya. Xn dikali P dikurang Q, dikurang dengan data minimalnya. X1 dikali P dikurang Q sama dengan 6. Nah, di sini minus Q-nya itu habis ya, karena minus Q dikurang minus Q habis, sehingga kita dapatkan Xn dikali P dikurang X1 dikali P sama dengan 6. P-nya bisa kita keluarkan, P dalam kurung Xn dikurang X1 sama dengan 6. Nah, tadi di awal kita punya Xn dikurang X1 sama dengan 4. Berarti P dikali dengan 4 sama dengan 6. P sama dengan 6/4 atau bisa kita sederhanakan menjadi 3/2. Oke, karena P-nya sudah diketahui berarti kita juga bisa mencari Q ya. Nah, di sini 20P, P-nya adalah 3/2 dikurang Q sama dengan 25. Sehingga ini jadinya 30 dikurang 25 sama dengan Q. Q sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat nilai P dan juga nilai Q. Pertanyaan akhirnya adalah nilai dari 2P ditambah Q.
2 dikali 3/2 ditambah dengan 5. Ini hasilnya 3 ditambah 5, jawabannya adalah 8, yaitunya E. Oke, soal terakhir nomor 10. Jika X sama dengan akar 2023 ditambah 1/2, maka nilai dari 4 X pangkat 2023 dikurang 4 X pangkat 2022 dikurang 2022 X pangkat 2021 adalah. Adik-adik bisa lihat pangkat tertingginya 2023 untuk X dan yang terendahnya X pangkat 2021. Kita bisa keluarkan X pangkat 2021 tinggal di dalam kurung 4 X pangkat 2023 dikurang 2021 itu X pangkat 2 dikurang 4X pangkat 2022 sudah keluar X pangkat 2021 tinggal 4X dikurang 2022. Nah, sekarang kita tinggal cari bentuk 4X kuadrat dikurang 4X dikurang 2022 menggunakan apa yang diketahui. Coba kita kali ke sini ya, dapatnya 2X sama dengan akar 2023 ditambah 1. Pindah ruas satunya, 2X dikurang 1 sama dengan akar 2023. Agar akarnya hilang, kita kuadratkan. Sehingga 2X kurang 1 kuadrat adalah 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 sama dengan 2023. Nah, kalau kita pindah ruaskan 2023-nya, berarti 1 kurang 2023 hasilnya minus 2022. Nah, ternyata bentuknya sama dengan yang kita inginkan pada soal ya. Sehingga langsung saja kita ganti X pangkat 2021 dikali 0. Jawabannya adalah 0, yaitunya A. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas soal nomor 11-15. Jangan lupa di subscribe dan juga like serta share video ini agar kamu semua lolos sampai ke final. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.